Saya masih ingat ya, HR-nya itu 80.000 dipotong 10%. Ini mungkin jadi yang ingatan-ingatan yang mungkin tidak terlupakan itu kan. Ya, berapapun saya tidak mempermasalahkan itu sepanjang tenaga satu masih bisa dipakai orang, bisa bermanfaat, Ya. bisa membantu orang. Saya sudah bangga, saya sudah senang gitu. Oke, selamat pagi sahabat Isada TV. Perkenalkan, nama saya Dini Satya. Saya di sini sebagai host dari acara mencari informasi angkatan pertama kali perawat di Bojonegoro. Sekarang ini saya sudah bersama Bapak Dr. Andes I Ketut Sulista AMD Kep, ya Pak ya. Beliau ini sebagai Dewan Pertimbangan di PPNI Bojonegoro, sekaligus sebagai guru besar pertama kali. Atau gimana Pak? Jangan guru besar. Jadi apa Pak? Sebagai pengajar. Sebagai pengajar SPK ya Pak pertama SPK kali. bidan juga. SPK bidan. Bidan, SPK akbid. Oh ya. Baik, di sini kita akan mengulas atau bertanya-tanya tentang bagaimana sih awal dari SPK pindah ke akbid. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cerita atau awal alur dari Bapak pindah dari Bali ke Bojonegoro dan sebagai profesinya sebagai perawat gitu? Terima kasih. Saya sebenarnya di Bali itu hanya sampai umur 17 tahun. Kemudian saya sekolah di Surabaya di Dr. Stomo, lulus tahun 1971. Ya. Kemudian langsung ditemukan di Bojonegoro. Nah, kemudian sampai di Bojonegoro, saya begitu datang sampai Bojonegoro, saya langsung ditawari oleh kepala rumah sakit umum waktu itu Dr. Herman Suseno atau Dr. Lim itu, kalau Lim Chin Tiong kalau nggak salah nama Tionghoanya. Saya langsung ditawari, kamu kan seorang perawat. Ya, saya bilang, mau saya sekolahkan. Nah, karena masih muda, jadi mau, saya langsung aja mau gitu. Ya udah, nanti kamu saya sekolahkan radiologi. Radiologi. Karena pada waktu itu belum ada radiologi di Bojonegoro. Tuban, Lamongan belum ada itu. Kemudian saya langsung kalau tidak salah akhir tahun 71, kira-kira September itu saya kan masuknya Juni, dari itu 1 Juni 71, kemudian Septembernya itu saya langsung dikirim ke Surabaya untuk radiologi selama 6 bulan. Begitu saya datang dari Surabaya, saya langsung buka radiologi, baru mulai ada foto torak, foto perut, back foto dan sebagainya itu. Jadi baru ada di sanalah saya nanti di sana baru kita bisa bagaimana mereposisi tulang dengan baik. Itu pada waktu itu baru ada di situ karena ada fotonya, foto ronsennya itu. Nah, kemudian selama beberapa tahun, kalau tidak salah sampai tahun 1976 kekurangan atau tidak ada asisten bedah. Nah, kemudian saya dikirim lagi di Madiun. Selama 6 bulan saya asisten bedahnya. Kepala rumah sakitnya pada waktu itu Dr. Adi Handoyo sebagai operatornya. Tapi tahun 73 saya sudah mengajar. Jadi saya sudah mengajar paginya saya ngajar karena berseberangan jalannya. Jadi SPK itu berseberangan. Bidan pada waktu itu. Saya masih mengajar itu. Jadi pagi mengajar, siangnya di rumah sakit di kamar operasi. Jadi saya mulai tahun 76, akhir 76 kalau nggak salah, akhir 76 sampai 6 bulan, selama 6 bulan saya di Madiun sebagai asisten bedah. Kemudian pulangnya dari Madiun, ya, mungkin
pertengahan 71 kalau nggak salah. Pertengahan tahun 77 volume operasinya semakin banyak gitu, karena ada operatornya kepala rumah sakit, ada asistennya, semakin banyak tahun 77. Kemudian ada kunjungan gitu, ada kunjungan dari Surabaya, dokter ortopedi Profesor Soekarno. Nah, pada waktu itu belum ada yang ahli GIP gitu, pinter nge-GIP itu, reposisi GIP dan sebagainya. Saya dikirim lagi ke Surabaya untuk sekolah lagi ya mengenai dasar-dasar ortopedi gitu. Jadi bagaimana caranya nge-GIP, bagaimana caranya reposisi gitu. Saya dikirim lagi ke sana 3 bulan. Setelah pulangnya ya waktu itu ya kalau namanya sudah patah tulang ya sudah saya yang menangani. Ya reposisi, kadang-kadang sampai nyambung tulang itu ya dengan dokter Adi Handoyo, jadi dokter umum itu, bukan dokter ortopedi. Kita operasi gitu. Kolaborasi gitu dengan dokternya. Iya, dengan dokternya. Nah, pada waktu itu kan masih 76 itu sudah SPK itu ya. Jadi kalau pada tahun kira-kira 73, 74 itu masih bidan. Saya udah mengajar di bidan itu gitu. Udah mengajar di bidan. Kemudian setelah di SPK tadi sampai pada 77 ya, tahun 77. Jadi reposisi sebarang saya dengan dokter Adi Handoyo selaku kepala rumah sakit. Volume operasinya itu sangat tinggi. Artinya tinggi tuh. Satu malam penuh itu pernah saya operasi itu. Dan pada waktu itu saya masih ingatkan sekali. Dan pada waktu itu tidak ada HR. Ya, kalau toh ada HR sangat kecil sekali. Tidak memadai lah HR-nya. Iya. Tapi memang terus terang aja tim dari Pandang Komar Operasi RSU pada waktu itu sangat kompak. Kompak dalam arti walaupun tidak ada HR, kita tidak pernah bermalas-malasan, tidak mau datang dan sebagainya. Tetap kita bekerja. Dan kalau sudah operasi malam, kita hanya dibuatkan nasi goreng sama ibu kepala rumah sakit itu, Bu Adi Handoyo itu. Saya masih ingat itu. Ya. Nah, kemudian setelah saya di kamar operasi, memang sebelumnya itu saya kembali lagi. Sebelum saya sekolah di Madiun, saya mendidik satu tenaga yang kebetulan juga murid saya dulu, mendidik untuk di radiologi hanya 1 bulan. 1 bulan dia bisa foto tora, foto segalanya bisa, malah pinter ya, sampai sekarang masih dipakai tenaga. Jadi perjalanan saya itu seperti itu. Jadi kalau pagi saya ngajar, kalau siangnya kita di kamar operasi. Itu rumah sakit. Kemudian berjalan waktu saya di SPK, ya di rumah sakit. Nah, kemudian ini lagi kurang tenaga pengajar, saya dikirim lagi ke Jakarta, sekolah guru perawat di Jakarta, di Cilanda. Itu kalau tidak salah tahun 1981. Dari 81-82 itu saya di Jakarta. Berangkat Jakarta untuk sekolah guru perawat. Begitu pulang kembali, ya pada waktu itu begitu akhir membuat skripsi, saya kehabisan uang. Saya kirim surat sama kepala dinas. Waktu itu masih Pak Dr. Triyono. Saya kirim surat, saya dalam keadaan saya skripsi dan uang saya kurang. Itu waktu posisinya masih di Jakarta? Saya di Jakarta, saya kirim surat, belum ada HP, saya kirim surat. Dikirimnya waktu itu kalau tidak salah 100.000. Saya dikirim 100.000. Wah sudah lebih. Begitu saya pulang, saya menghadap ke Pak Triyono itu kepala dinas. Karena yang kan menyekolahkan dia. Pak Tri, saya sudah selesai. Nilai saya masih ingat 7,3. Waktu itu belum ada A, B, C, itu udah ada. Jadi
nilai saya 7,3. Wah, nilainya bagus ini, bagus. Sudah, kamu di pendidikan aja, enggak usah di rumah sakit. Enggak Pak, saya masih muda. Ya, saya bilang gitu, saya masih muda, saya masih kuat kok. Saya ngerangkap aja Pak. Ya di rumah sakit, ya di pendidikan. Ya sudah, kalau itu enggak apa-apa. Jadi begitu cerita pekerjaannya itu. Akhirnya saya terus setelah itu saya masih di pendidikan. Nah, guru-guru harus mempunyai diploma 3. Harus mengikuti diploma 3. Akhirnya tahun 1996 ya, 96 kita dikirim lagi ke Surabaya. Itu diploma 3 keguruan khusus untuk dosen-dosen, ada guru-guru khusus. Jadi satu kelas itu khusus untuk guru. Ada yang kepala sekolah, ada yang pengajar biasa dan sebagainya. Di sana 2 tahun dan saya lulus tahun 1998 sampai 1998 lulus. Kemudian saya menghadap ke kepala dinas, udah kamu di pendidikan aja lah sekarang, karena tenaga semakin itu volume kerja kan semakin banyak pendidikan. Nah, akhirnya 98 saya di pendidikan penuh lah, dan bersama dengan itu pula SPK yang tadinya SPK itu menjadi akbid, dikonversi menjadi akbid, akademi milik Pemkab. Itu ceritanya seperti itu. Kemudian sekolah bidan diganti dengan SPK. SPK yang ada laki-lakinya pertama itu saya lupa tahunnya. Ingat saya namanya Yanto, itu sudah almarhum Yanto namanya. Yanto itu rasanya pertama dia. Yanto itu ada laki-laki. Dulu kan perempuan. Ada memang sekolah bidan, dia tesnya sekolah bidan, tetapi lulusnya perawat. Itu karena ada pergantian, pembaruan itu kan harus SPK. Jadi sekolah bidannya dihapus, kemudian diganti SPK. Ada kalau tidak salah 2 angkatan itu, dia testingnya itu bidan. Setelah mengikuti pendidikan, karena ada peraturan baru harus SPK, dia keluarnya biasa SPK. Kalau tidak salah 2 angkatan. Itu saya masih ikut itu. Nah, jadi yang angkatan pertama itu ingat saya itu Yanto itu. Kalau yang perempuannya SPK pertama perempuan itu namanya Wayan Sunarsi itu dari Bali itu, saya masih ingat. Itu angkatan pertama dari Bali sekarang. Kemudian Ketut itu siapa itu juga angkatan pertama itu. Jadi yang perempuan itu namanya saya ingat Wayan Sunarsi, yang angkatan pertama, yang laki-lakinya Yanto misalnya. Itu asli dari Yanto itu dari Kalipitu, tapi meninggalnya kalau tidak salah di Madiun ya. Yanto itu pertama. Saya juga lupa ingat di Hardi yang di mana itu? Di Sumerjo itu sepertinya dia angkatan pertama juga, itu bener enggak? Tapi saya juga masih sekian lama sih, ya. Itulah sebenarnya. Jadi memang dulu saya masih ingat sekali pada waktu itu adalah Bu Mukhtar. Bu Mukhtar lah yang mendorong saya sebenarnya. Itu pendidikan. Jadi saya yang mendorongnya dia. Baik lah, sangat disegani oleh murid siswa-siswa ini. Saya salut saya, tapi sudah meninggal. Nah, itulah ya sepintas cerita dari cerita dari saya sampai di PBNI, di pendidikan, di rumah sakit. Itulah. Ini katanya ada pembuatan buku ya Bu Pak. Nah itu. Ya inilah. Tentang. Jadi bisa dijelaskan Bapak? Nah, jadi saya membuat buku ini sebenarnya
untuk anak cucu dan mungkin cici-cici saya itu sebenarnya. Dan buku ini kan ya sepintas tentang bagaimana saya bekerja di rumah sakit, ya seperti awalnya tadi itu ya, saya di rumah sakit, disekolahkan, sekolah radiologi, sekolah ini, sampai akhirnya seperti apa yang saya sampaikan cerita tadi. Jadi isinya buku itu perjalanan hidup saya yaitu sebenarnya yaitu ya sekali lagi saya katakan ya buku ini memang belum sempurna, tapi niat saya untuk membuat buku ini yang mungkin patut dihargai gitu aja. Itu dihargai, saya kira itu. Jadi apa ya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaat. Profesi perawat dari SPK dulu dengan sekarang perbedaannya. Oh, iya. Terus untuk harapan ke depan untuk kita sebagai penerus ya, generasi penerus ya. Iya, generasi penerus perawatan. Saya masih ingat ya, HR-nya itu 80.000 dipotong 10%. Ini mungkin jadi yang ingatan-ingatan yang mungkin tidak terlupakan kan. Perjuangan. Jadi HR-nya itu 80.000 dipotong 10%. Jadi saya terima 72.000. Ya, berapapun saya tidak mempermasalahkan itu, sepanjang tenaga saya itu masih bisa dipakai orang, bisa bermanfaat, bisa membantu orang, saya sudah bangga, saya sudah senang. Ya. Kalau saya melihat bahwa kalau perawat-perawat yang dulu itu, ya saya bukan mengagungkan sih, ya. Dedikasinya itu penuh, dedikasi tinggi. Ya contohnya tadi saya katakan, saya satu malam penuh operasi itu tidak ada HR berapa minggu, hanya dibuat nasi goreng gitu kan. Tapi kita tidak pernah juga mengeluh saya tidak dibayar dan sebagainya. Kalau sekarang itu kan saya melihat perawat sekarang itu kan pasang infus bayar, pasang kateter bayar, ya dan sebagainya toh kan begitu toh. Jadi saya kadang-kadang mikir tuh, kita seorang perawat itu kan memang tugas kita seperti itu. Kalau kita dibayar itu rasanya kok gimana ya? Ya dedikasi kita itu gimana? Tapi ya bersyukur dalam arti begini. Kalau dari sisi finansial sekarang mungkin lebih baik. Karena apa ya, itu tadi masang kateter ada jasanya, masang infus ada jasanya. Itu berarti kan mengangkat perawat itu sebagai profesi, dia mendapatkan imbalan. Kalau saya dulu memang ya sudah gaji ya itu saja, sudah sampai operasi aja nggak ada kan. Jadi sekali lagi saya katakan dedikasi perawat yang dulu itu sepertinya kok lebih tinggi daripada sekarang. Sepertinya karena banyak keluhan-keluhan yang datang pada saya, Pak, ini kerjakan ini nggak ada HR-nya, mengerjakan ini nggak ada HR-nya. Saya dulu nggak pernah ada HR, saya ya dalam batin seperti itu. Makanya tadi saya katakan, jadi kembali lagi kepada profesi. Saya sebagai profesi perawat yang tua, ya apa yang kita perlu dapatkan dari yang baik? Saya kira ya itu tadi, dedikasinya yang perlu kita contoh. Tapi tentang finansial memang terus terang kecil. Jadi sekali lagi ambillah dedikasinya, bahwa dia itu berdedikasi tinggi, tapi jangan dilihat dari sisi finansialnya. Nah, adapun sekarang perawat yang sekarang itu adalah secara finansial dia lebih bagus, dia bersyukur gitu ya. Jadi sekali lagi perawat lama ambil dedikasinya, sekarang perawat yang sekarang ini dengan finansial yang cukup memadai itu, mari dibangkitkan lagi semangatnya untuk berdedikasi lebih tinggi. Saya kira itu. Jadi bagaimanapun juga saya sebagai seorang perawat, perawat senior, kalau saja saya itu mendengar perawat itu kok semata-mata hanya
uang itu kadang-kadang malu juga saya gitu. Bukan berarti saya tidak butuh uang ya. Saya sih ya butuh, siapa orangnya yang tidak butuh uang. Nah, saya khususnya dengan murid-murid saya itu yang ya, sejak tahun 73, bayangkan aja 73 sampai sekarang gitu, ya, sampai tahun 18 kan, 2018 itu berapa mahasiswa. Selalu dia bilang dengan saya itu, Pak, saya pernah di sana dapat nomor 1. Waduh, rasanya bangga saya. Sampai-sampai perawat-perawat yang di Gunung Kidul itu dia selalu mendapatkan tempat di daerahnya itu. Jadi contohnya gini, di Gunung Kidul itu ketua PPNI-nya lulusan Perawat Bojonegoro. Terus koperasi yang dipegang sana dari Perawat Bojonegoro. Ya, kalau sudah dapat seperti itu rasanya saya bangga. Makanya tadi saya katakan dulu waktu saya masih siswa itu guru saya bilang begini, khususnya Pak Said. Seorang guru itu kalau merasa puas, merasa bangga apabila anak-anaknya sudah jadi. Saya waktu itu ya sebagai angin lalu saja gitu, Jadi begitu saya jadi guru, kemudian murid-murid saya itu datang, saya sekarang di Gunung Kidul, saya sebagai ketua PPNI, bangga rasanya saya, Pak, saya di Jember, penataran kemarin saya nomor 1 Pak. Waduh, bangga rasanya saya rasanya bangga. Nah, itulah mungkin kebanggaan seorang guru. Ya kalau dilihat dari finansial saya kira berapa sih? Memang terus terang aja finansial itu kan banyak, ya kurang, sedikit ya cukup. Saya kira tinggal kita yang menerima. Ya kita terima saja apa adanya, tidak finansial, tapi dedikasi kita itu kalau bisa ya janganlah kita sampai melecehkan profesi kita. Ada profesi kita sampai di lembaga gitu. Yang ada saya pernah murid satu pernah di lembaga karena ya agak nakal juga. Terus terang aja saya rasanya miris gitu loh. Kok sampai anak didik saya itu kok di lembaga? Bagaimana sih ceritanya gitu? Tapi ya kecil lah. Sedangkan yang lebih baik ceritanya itu lebih banyak berprestasi gitu. Ya, saya kira itulah. Jadi di Bojonegoro ini menurut saya cukup aman, tenang, sehingga kita mau berbuat itu tidak ragu-ragu gitu. Jadi tidak canggung. Dan saya di sini kan itu ya memang terus terang aja saya mulai tahun 71 di sini ya. Kalau sudah namanya di lapangan tenis, kalau tanya saya mesti tahu. Di lapangan tenis, sudah hafal di kamar apa di rumah sakit itu masih ya tahu gitu. Nah itulah jadi cerita saya di Bojonegoro. Jadi ya seperti itulah. Ya itu aja, nanti saya berpesan kepada generasi penerusnya itu dedikasinya itu yang mungkin perlu ditiru, tapi net finansialnya sekarang sudah lebih baik ya syukur gitu aja. Jadi dedikasi. Saya kira itu mungkin. Baik sahabat, begitulah sejarah dan cerita perjalanan hidup serta karya dari Bapak Ketut. Semoga bisa menginspirasi kita semua, khususnya sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat dan bidan. Banyak sekali pesan dan harapan Bapak untuk kita generasi muda, untuk profesi perawat selanjutnya, generasi baru. Oke sahabat, nantikan video-video selanjutnya atau berikutnya tentang profesi keperawatan atau profesi bidan di channel Iksada TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV.